Bab 656, hantam aku sampai mati dengan uang, di depan nyawa, apa artinya uang? Bos bahkan sudah berlutut, anggota staf lainnya, dan juga penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan, muncul dan berlutut. 5 menit, mereka hanya punya waktu 5 menit. Jika Recha tidak menarik dana dalam waktu 5 menit, mereka semua akan mati. Recha mengeluarkan ponselnya dan menelepon, tarik dana dan hilangkan semua jejak. Hati orang-orang yang menggantung akhirnya merasa lega. Bangunlah, Recha berkata, meskipun bisnis tidak terlaksanakan, tetapi kebajikan dan kebenaran masih ada. Semua orang dengan hati-hati berdiri. Teller Nona Vina buru-buru memindahkan kursi untuk Recha. Tuan Valkyrie, silakan duduk. Recha duduk dan menatap Edo dengan tatapan mata acuh tak acuh. Kali ini katakan padaku, bagaimana kamu dan Adam mempermalukan dan menjebak keluargaku. Edo mana berani menyembunyikannya lagi, dia menceritakan semua ini kepada Recha. Bahkan detail kecil pun dijelaskan. Setelah selesai bicara, Edo menamparkan diri sendiri dengan keras, "Hei, lihatlah apa yang telah aku lakukan, benar-benar bodoh. Tuan Valkyrie, jangan khawatir, aku akan meminta seseorang untuk menarik uang curian itu sekarang." Recha menggelengkan kepalanya, karena sudah masuk ke rekening keluargaku, jika ditarik kembali agak tidak pantas. Edo segera mengerti, dan berkata, "Baik, 8 triliun itu anggap saja sebagai permintaan maaf kepada Tuan Valkyrie, dan aku akan mengatur seseorang untuk mencuci dana itu." Recha, karena Adam suka mengirimkan uang kepada keluargaku, maka biarkanlah dia terus mengirimkan uang. Edo tersenyum, "Tidak masalah, Nona Vina, bantu pencucian dana 8 triliun milik Tuan Valkyrie. Aku akan menghubungi Adam sekarang." Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar telepon Adam di depan Recha. "Tuan Adam, rencananya berjalan dengan lancar. Tomota Group dicurigai melakukan perdagangan senjata dan telah menjadi sasaran organisasi keamanan nasional. Namun, 8 triliun dana operasi yang kamu berikan hampir habis digunakan. Jika kamu ingin keluarganya hancur di masa depan, kamu perlu mengalokasikan dana khusus lainnya untuk dikelola. Jangan marah dulu, dengarkan aku, kali ini hanya butuh 4 triliun untuk memastikan Recha dan keluarga Mas Hita tidak bisa selamat. Balek, aku menunggu kabar baikmu." Recha membawa Zeus pergi, orang-orang di bank barulah merasa lega. Mereka saat ini baru menyadari punggung mereka semua basah oleh keringat dingin. Semua orang saling memandang dan tersenyum pahit. Bank BCA telah berdiri selama 100 tahun lebih dan selalu berdiri di puncak rantai ekologi, mengabaikan segalanya. Tidak pernah berpikir bahwa suatu hari akan begitu memalukan. Recha mengemudi mobil, membawa Zeus kembali ke Tomota Group sepanjang jalan. Zeus memandang Recha dan mencibir, "Kakak ipar, apa kamu tahu apa impian masa kecilku?" Recha, "Apa, Zeus? Saat aku masih kecil, saat sedang bermimpi, aku pun ingin ditimpa mati oleh uang. Namun, dulu, aku hanya menganggapnya sebagai mimpi yang tidak mungkin tercapai. Tapi aku tidak pernah menyangka suatu hari mimpi ini bisa terwujud. Kakak ipar, berjanjilah padaku, tunggu saat aku akan mati karena sudah tua, kamu harus lebih awal menghantamku sampai mati dengan uang." "Recha, aku sekarang sudah ingin menghantammu sampai mati, bagaimana ini?" Adam sekarang bukan lagi depresi dan mudah tersinggung di tingkat biasa. Dalam 2 kali pertama, dia telah memberikan 12 triliun kepada Bank BCA pencuci uang. Tapi tidak disangka, Bank BCA yang tidak bisa kenyang ini, barusan Edo meminta 4 triliun lagi padanya. Jika dia memberinya sekarang, sudah 16 triliun. Bank BCA sialan, sebenarnya mampu atau tidak, di saat sedang panik, Edo meneleponnya lagi. Adam tidak sabar untuk menjawab, "Edo, bagaimana proses rencananya?" "Kabar baik." Edo tertawa terbahak-bahak. "Tomota Group telah dijatuhi hukuman mati di dalam pusat keamanan. Sebagai bos dari Tomota Group, Tokia tidak dapat lepas dari hukuman mati. Tapi, Recha hanyalah seorang salesman dari Tomota Group, jadi kali ini dia mungkin bisa lolos." "Apa?" Adam sangat marah. "Aku hanya ingin kamu menghancurkan Recha.
Tokia ini hanya sekedar saja. Bagaimana kamu bisa membiarkan Recha lolos? Bab 657. Adam ditipu. Ah, benarkah? Edo berkata dengan menyesal. Tuan Adam, kenapa sebelumnya kamu tidak secara khusus mengingatkanku lagi? Aku kira target utamamu adalah Tomota Group. Atau begini saja, Tuan Adam, kamu beri aku 4 triliun lagi. Aku akan meminta bosku untuk bertindak secara pribadi, lalu berkontak dengan para gangster pusat keamanan. Dijamin Recha mati tanpa mayat. Minta uang lagi, Tuan Adam marah. Edo, Tuan Adam, segera buat keputusan. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Octavian buru-buru memohon. Ayah angkat, tidak peduli harus menghabiskan berapa banyak uang, Recha harus mati. Palingan aku berjanji padamu tentang syarat itu. Baik, aku akan segera mengatur seseorang untuk mentransfer uang kepadamu. Edo, baik, setelah setengah jam, kamu tunggu saja mayat Recha dan Tokia. Setelah menutup telepon, Adam bangkit dan berjalan keluar. Octavian, ayo, ikut aku ke Tomota Group. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri kematian Recha dan Tokia. Ayo, Octavian dengan cepat meraih lengan Adam. Ayah angkat, kamu sangat baik padaku. 20 menit kemudian, keduanya tiba di Tomota Group. Saat ini, hanya 10 menit tersisa dari batas waktu setengah jam yang dikatakan Edo. Di kantor Presdir, Tokia mengeluh kepada Recha dan Zeus, perusahaan sangat sibuk sekarang, kenapa kalian masih berkeliaran? Ngomong-ngomong, Visi, aku minta kamu hubungi perusahaan Metropolitan, kamu sudah menghubunginya, belum? Zeus buru-buru berkata, sudah, perusahaan Metropolitan bilang salah rekening, jadi tidak sengaja mengirim uang ke kita. Tapi mereka juga malas menariknya kembali, bilang prosedurnya terlalu rumit. Jadi anggap saja investasi ke kita. Tokia mengangguk sambil berpikir, layak menjadi perusahaan yang terkenal di dunia, benar-benar murah hati, 3 triliun ini bahkan tidak dianggap penting. Pada saat ini, pintu ditendang terbuka, Octavian dan Adam berjalan masuk dengan senyum liar, tanpa basa-basi mencari tempat duduk. Nona Bourne, tidak ada hal buruk yang terjadi sejak tadi. Octavian tampak penuh kemenangan. Tokia berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang membiarkan kalian berdua masuk, keluar? Adam, hei, sebagai presdir perusahaan, sama sekali tidak tahu bagaimana menghormati orang lain, pantas saja kalian bangkrut. Octavian, mereka masih tersisa berapa banyak waktu? Octavian, hanya 5 menit, Adam, kalau begitu, kita tunggu dengan sabar selama 5 menit lagi. Tokia bingung saat mendengar ini, apa maksud kalian? Adam, kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura linglung di sini? Tomota Group kalian dicurigai terlibat dalam perdagangan senjata, dan telah ditargetkan oleh Organisasi Keamanan Nasional, sebentar lagi tamat. Omong kosong, Tokia membantah, senjata api adalah ladang ranjau legal di hotline, kami ini tidak akan sengaja menabrak ladang ranjau, kamu jangan memfitnah orang. Adam, iya atau tidak, semuanya akan terungkap dalam 5 menit. Tokia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Recha menghentikannya, Tokia, jangan pedulikan mereka, keduanya orang gila. Kamu lanjut sibuk saja dengan kerjaanmu, Tokia, tapi... Recha, patuh, dengar kata-kataku, Octavian dengan marah berkata, sial, sudah mau mati, masih pamer kasih sayang, benar-benar tidak berpengetahuan sama sekali. Recha mencibir pada Octavian, apakah wajah seseorang terasa gatal lagi? Meskipun dalam hati Octavian sangat marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, sampai sekarang, wajahnya masih sakit, 5 menit berlalu dalam sekejap. Recha mencibir dan berkata dengan sinis, kalian berdua, 5 menit telah berlalu, mengapa tidak ada pergerakan? Jika tidak mendapatkan penjelasan, maka aku anggap perkataan kalian berdua barusan adalah omong kosong. Octavian dan Adam mengerutkan kening. Benar, waktunya sudah tiba. Kenapa masih tidak ada pergerakan? Bab 658. Sudah mau mati, masih keras kepala. Mungkinkah waktu perjalanan petugas keamanan kemari sedikit tertunda? Dia berkata dengan acuh tak acuh, HMPH,
Aku akan membiarkan kalian hidup 5 menit lagi. Jika dalam 5 menit ini kalian berlutut dan meminta maaf, mungkin saja aku akan memaafkanmu dan tidak membiarkan kalian mati. Recha, baiklah. Aku akan memberi kalian 5 menit lagi. 5 menit lagi berlalu, jangankan mobil petugas keamanan, bahkan mobil polisi pun tidak datang. Zeus mengipasi tangan di depan hidung. Siapa yang baru saja omong kosong di sini? Tidak ada moralitas sama sekali, bau sekali. Wajah Adam dan Octavian sudah gelap. Adam merasa ada yang tidak beres. Jadi dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Felix di kendali divisi perbankan untuk menanyakan situasinya. Setelah salam sederhana, Adam langsung berkata, "Saudara Felix, apa kalian tidak memantau bahwa aliran modal Tomota Group akhir-akhir ini tidak normal? Aku dengar mereka terlibat dalam bisnis senjata dan jumlah yang terlibat mencapai puluhan triliun." Felix berkata dengan acuh tak acuh, "Urn, rekening Tomota Group akhir-akhir ini memang aktif, dan omsetnya telah mencapai puluhan triliun. Tapi itu investasi normal dari perusahaan metropolitan kepada Tomota Group, dan itu tidak ada hubungannya dengan bisnis senjata yang kamu bicarakan. Jika tidak ada hal lain, aku akan menutup telepon dulu." Apa? Adam seperti disambar petir, sekujur tubuh gemetar. Bukankah sudah dibilang itu adalah dana yang ditransfer dari organisasi tentara bayaran? Kenapa berubah menjadi perusahaan metropolitan? Sebuah pemikiran yang menakutkan muncul di benaknya. Dia mungkin telah ditipu oleh Edo. Bahkan Edo bekerja sama dengan Recha, menipu uangnya sebesar 20 triliun. Edo, kamu benar-benar sialan. Adam hampir muntah darah karena kesal, kemudian membanting ponselnya ke tanah. Recha, ada apa ini? Barusan bukannya sangat sombong, kenapa sekarang terdiam? Adam mengertakkan gigi dan menatap Recha. Marga Valkyrie, kamu memiliki kemampuan, berani menelan uang Master Yo. Tunggu saja, masalah ini belum berakhir. Octavian, ayo kita pergi. Octavian tercengang. Dia tidak mendengar isi panggilan telepon dan tidak jelas tentang situasinya. Melihat Adam diam dan hendak pergi begitu saja, dia merasa sangat tidak puas. Ayah angkat, pergi begitu saja? Petugas keamanan akan segera tiba. Tiba ibumu, Adam mengutuk, ikut aku pergi. Jangan buat malu di sini. Hati Octavian tiba-tiba tenggelam. Gawat, pasti terjadi insiden. Dia dengan cepat ikut Adam keluar. Zeus berkata pelan, "Kakak ipar, kamu tidak mengantar orang itu keluar." Recha, Urn, memang harus mengantarnya keluar. Dia menendang kursi di sebelahnya. Tangga dengan cepat melaju ke arah Octavian, membentur tekukan kakinya dengan keras. Octavian langsung berjongkok di kursi. Kursinya terus bergerak maju, lalu mengenai kaki Adam. Pada akhirnya dua orang didorong keluar oleh kursi dan menghantam dinding di depan. Gigi Adam copot, tampak sangat memalukan. "Recha, aku bersumpah, aku akan membunuhmu." Recha membanting pintu hingga tertutup. Orang gila? Tokia masih dalam kebingungan sampai sekarang, tidak tahu tentang situasinya. Benar, otak dua orang ini bermasalah, berlari kemari dan berbicara omong kosong, tetapi tidak menangkap apapun, malah dipukul. Apa rencananya? Recha dan Zeus saling memandang dan tersenyum ringan. Setelah meninggalkan Tomota Group, Octavian menelepon Edo, langsung berteriak marah padanya. "Edo, bagus sekali kamu sialan. Kamu berani menipuku, sudah bosan hidup kan?" Bab 659. Master Yo marah. "Ayah, Tuan Octavian jangan marah," ujar Edo, "kami berbuat begini juga karena terpaksa. Memang ada beberapa orang tidak bisa kami ganggu, hehe, berani sekali ngaku secara terang-terangan," ujar Adam. "Oke, lihat saja. Aku akan laporkan masalah ini kepada Master Yo dan memintanya memutuskan sendiri." "Tuan Octavian, dengarkan nasihatku, bukankah sangat baik menjalani hidup tenang? Kenapa harus cari masalah untuk diri sendiri?" ujar Edo. "Ada orang yang tidak bisa kamu singgung, bahkan Master Yo juga tidak bisa-nya." Adam marah. Hina Master Yo harus mati. Master Yo yang selalu stabil seperti gunung, tercengang ketika mendengar Adam tidak hanya gagal membunuh Recha,
tetapi malah rugi 100 miliar. Dia membanting kelinci peliharaan di tangannya ke tanah. Kelinci itu hancur dan memercikkan darah, dasar sampah, anjing asing saja tidak bisa diatasi. Apa gunanya aku inginkan dia, Master Yo, si Reca ini bukan orang sembarang. Masuk akal kalau Tuan Adam gagal, ujar Wyvern dengan hati-hati. Aku tahu hubunganmu dengan Adam sangat baik, tidak perlu bantu dia bicara. Gagal ya gagal, tidak ada alasan, ujar Master Yo melototi Wyvern. Wyvern tidak berani berbicara lagi, pergi cari Sula, minta dia habisi Reca. Sekalian ambil kembali 100 miliar yang ditelan Reca. Ujar Master Yo, Sula adalah bawahan Master Yo yang bertanggung jawab atas kekuasaan. Dia memiliki status yang setara dengan Adam, siap. Angguk Wyvern tergesa-gesa, Master Yo terus melatih serigala Siberia yang baru saja dia dapatkan. Anak-anakku cepat tumbuh dewasa, ayah mengandalkan kalian untuk mendukung ayah. Di dalam kasino underground terbesar di Provinsi Easter, Sula menyambut Wyvern di ruangan yang penuh dengan uang tunai. Tuan Sula, kaya ya? Ujar Wyvern melihat tumpukan uang tunai dan tersenyum. Kaya apaan? Tidak peduli seberapa banyak yang kuhasilkan tetap harus diserahkan ke si tua, Adam, untuk disimpan. Ujar Sula melemparkan merchandise Eiffel ke arah Wyvern. Wyvern menyeringai, dia tahu Sula dan Adam selalu berselisih. Makanya, tidak mengatakan apapun saat ini, Tuan Sula, kali ini Master Yo mengutusku untuk memberimu sebuah misi. Ujar dia menyalakan rokok, katakan, ujar Sula. Master Yo ingin kamu habisi Reca, ujar Wyvern. Reca? Sula mengernyitkan alis, bukankah Adam sedang menjalankan misi ini? Adam bukan hanya gagal membunuh Reca, tetapi juga rugi 100 miliar. Master Yo sangat marah. Desah Wyvern. Hahaha, Sula yang mendengarnya tertawa keras. Sudah saya duga, Adam hanya bisa hasilkan uang. Apa yang dia tahu soal bunuh orang? Tidak tahu siapa yang beri dia keberanian untuk menerima misi membunuh ini. Beri tahu Master Yo, beri aku waktu 3 hari. Aku jamin akan bunuh Reca di depannya. Tuan Sula, si Reca ini tidak mudah dihadapi, ujar Wyvern menarik napas dalam-dalam. Jangan anggap sepele, Adam gagal karena sepelekan Reca. Aku tahu, jawab Sula tidak sabar. Aku akan minta 13 Krawal turun tangan. Ini sudah cukup menghargai lawan, kan, Tuan Sula? Menurutku lebih baik kamu turun tangan sendiri, ujar Wyvern menggelengkan kepala. Bab 660, 13 Krawal. Sudah, Sula melambaikan tangan. Wyvern, sejak kapan kamu berubah menjadi penakut, melebih-lebihkan kekuatan musuh dan hancurkan prestisemu sendiri? Wyvern tersenyum canggung. Menjadi bawahan Master Yo selama setengah hidupnya membuat Wyvern mengetahui kelemahan terbesar Master Yo adalah meremehkan musuh. Adam, Sula bahkan Frana yang sudah lama mengikuti Master Yo juga ikut tertular penyakit meremehkan musuh. Kuharap diriku yang terlalu khawatir kali ini, Wyvern tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik pergi. Untuk hadapi seekor anjing asing, apa perlu sampai 13 Krawal yang turun tangan? Cibir Sula, utus 3 Krawal di peringkat akhir saja sudah cukup untuk membunuh Reca. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon 3 kali. Tidak lama, 3 pria kuat berkumpul di kantornya. Mereka adalah ke-11, ke-12 dan ke-13 dari 13 Krawal. Tadi, Master Yo memberiku tugas untuk membunuh Reca, ujar Sula menyemburkan asap rokok. Aku ingin berikan tugas ini kepada kalian. Apakah kalian memiliki kepercayaan diri? Ada, suara ketiga orang itu memekakkan telinga dan langit-langit tampak bergetar. Bagus, Sula tersenyum, aku akan bagikan tugas. Sekarang Reca berada di Provinsi Omada dan di sana ada Master Valkyrie. Kita tidak bisa masuk ke sana. Ke-11 Krawal, kamu pikirkan cara untuk pancing Reca ke Provinsi Easter. Tidak masalah. Jawab ke-11 Krawal penuh percaya diri. Ke-12 Krawal, kamu bawa pasukan berjaga di perbatasan. Begitu Reca masuk, segera tutup perbatasan, kita tangkap kura-kura di dalam toples.
Ujar Sula, ingat, jangan biarkan pasukan Provinsi Omada masuk untuk selamatkan Reca. Gampang, anjing-anjing di Provinsi Omada takut melihatku. Mana berani mereka menerobos tanpa izin, jawab ke-12 Krawel tersenyum. 13 Krawel, pergi dan tangkap Miranda untuk diberikan kepada Master Yo. Angguk Sula, setelah Master Yo bosan, kalian boleh mencicipinya dan bersenang-senang. Kak, Miranda idolaku, tapi karena teman-teman menyukainya, aku tidak keberatan berbagi dengan kalian. Ujar 13 Krawel, hahaha, semua orang terlihat akur dan segera bertindak secara terpisah. Ke-11 Krawel memimpin 50-an bawahan menyerbu masuk ke dalam grup Imperial. Ketika karyawan grup Imperial melihat segerombolan orang ini, mereka gugup dan jantung mereka berdetak kencang. Kak, kalian siapa? Siapa yang izinkan kalian masuk? Security ingin menahan mereka. Persetan, aku saja tidak kenal, sia-sia aku hidup selama bertahun-tahun. Ujar ke-11 Krawel langsung menendang security. Security yang dipukul tidak berani melawan karena jumlah lawan sangat banyak. Bahkan tidak berani bangkit, hanya bisa meringkuk di tanah agar tidak dipukul lagi. Mana bos kalian? Panggil dia keluar, teriak ke-11 Krawel. Reca tidak ada di sini, tentu saja bosnya adalah wakil pimpinan Jade. Kalian jangan sembarangan, era sekarang adalah era masyarakat diatur oleh hukum. Ujar Jade muncul dengan gemetar, jangan sok mengajar aku pelajaran politik. Aku tidak ada waktu, ujar ke-11 Krawel. Biaya perlindungan bulan lalu sudah bayar belum? Biaya perlindungan apa? Tanya Jade tercengang. Anjir, tidak bayar biaya perlindungan, betapa meremehkan kami, teriak ke-11 Krawel marah. Saudara-saudaraku, hancurkan, 50-an bawahan membanjiri perusahaan dan mulai menghancurkan barang-barang, bahkan memukuli karyawan perusahaan.